warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Black Team yang beranggotakan saya Muhammad Al-Farisi NIM 17003. Saya Fajar Azmi NIM 17018. Saya Muhammad Ihsan Fauzi NIM 17050. Saya Eva Yuliana Stegar NIM 17045. Saya Alvina Ramania Zelvi NIM 17034. Adapun judul dari desain proses yang kami buat adalah Yaitu pembuatan biodiesel dengan menggunakan minyak kelapa dengan kapasitas 80.000 ton per tahun. Adapun penjelasan desain proses kami akan dijelaskan pada video berikut. Jangan kemana-mana. Stay tune! Baik, latar belakang kami memilih kelapa sebagai bahan baku dalam desain proses kami adalah karena Indonesia merupakan salah satu negara terbesar penghasil kelapa di dunia dengan total 85% penghasilan kelapa di dunia. Nah, kelapa sendiri bisa dimanfaatkan dalam proses pembuatan biodiesel karena kelapa mengandung ester yang cukup tinggi. Nah, seiring perkembangannya zaman, populasi manusia semakin meningkat, maka kebutuhan akan sumber daya energi bahan bakar, terutama dari minyak bumi, semakin meningkat. Sementara, cadangan minyak bumi semakin lama semakin menipis. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi yaitu sumber energi alternatif, salah satunya adalah biodiesel. Adapun tujuan pembuatan biodiesel dari minyak kelapa adalah untuk menghasilkan bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan serta dapat menghemat penggunaan bahan bakar dari minyak bumi. Dari paparan tujuan tersebut, maka manfaatnya adalah tersedianya informasi mengenai biodiesel dari minyak kelapa sebagai referensi untuk pendirian pabrik minyak kelapa dan juga memberikan nilai ekonomis pada bahan baku dan menjadikan produk yang lebih bermanfaat. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu biodiesel. Biodiesel adalah salah satu bahan bakar yang mengandung monoalkyl ester dari rantai panjang asam lemak yang digunakan sebagai alternatif bahan bakar mesin diesel yang berasal dari minyak bumi. Kelebihan biodiesel ialah biodegradable atau berasal dari aktivitas biologi. Kemudian renewable yaitu dapat diperbarui. Kemudian ramah lingkungan serta mudah untuk mendapatkan bahan bakunya yaitu minyak nabati seperti contohnya minyak kelapa. Salah satu pembuatan biodiesel dapat kita gunakan reaksi transesterifikasi. Reaksi transesterifikasi. Reaksi transesterifikasi yaitu reaksi yang mereaksikan yang mana trigliserida dengan minyak nabati atau asam lemak dengan alkohol dengan rantai pendek, kita bilang metanol atau etanol, lalu itu menghasilkan methyl ester atau kita bilang biodiesel dan menghasilkan juga gliserol sebagai produk samping. Nah, pada reaksi transesterifikasi ini katalis yang biasa digunakan yaitu katalis basa atau alkali. Katalis basa yang biasa dibuat oleh orang itu kita bilang NaOH dan KOH. Nah, pada reaksi transesterifikasi kali ini kami menggunakan natrium hidroksida atau NaOH sebagai katalisnya. Kenapa? Karena NaOH itu lebih kuat di dalam reaksi transesterifikasi kali ini daripada KOH. Lalu yang selanjutnya itu kelebihan dari NaOH itu adalah dia lebih rendah untuk menurunkan viskositas pada reaksi transesterifikasi kali ini ketimbang dari KOH. Lalu untuk reaksi yang kita gunakan yaitu yang pertama itu trigliserida ditambahkan dengan metanol, direaksikan menggunakan katalis natrium hidroksida lalu menghasilkan methyl ester atau biodiesel dan gliserol sebagai produk samping. deskripsi proses dari desain yang telah kami rancang kami bagi menjadi 5 tahapan besar. Yang pertama adalah tahapan persiapan, yang kedua adalah tahapan reaksi transesterifikasi,
Tahapan ketiga adalah tahapan pemisahan antara metil ester dengan gliserol. Tahapan yang keempat adalah tahapan pencucian, dan tahapan terakhir adalah tahapan pemurnian biodiesel. Yang mana proses ini diawali dengan metanol 98% dicampur dengan katalis dan minyak kelapa yang mengandung 94,7% trigliserida dipompakan menuju reaktor. Di dalam reaktor akan terjadi reaksi transesterifikasi, yang mana kondisi dari reaktor tersebut adalah dengan pengadukan sebesar 2 rps dengan lamanya pengadukan adalah 2 jam, dengan tekanan 1 atm dan suhu 60 derajat Celcius, yang mana dari kondisi operasi ini akan menghasilkan yield metil ester sebesar 99,47%, yang mana data tersebut diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Matsumura pada tahun 2007. Setelah dari reaktor, campuran dari reaksi tersebut akan dipompakan ke dalam separator, yang mana di separator tersebut akan dipisahkan antara metil ester dan gliserol. Gliserol akan dipompakan menuju ke tangki penyimpanan gliserol, yang mana pada gliserol masih terkandung katalis, air, dan sedikit sabun. Sedangkan metil ester akan dipompakan ke heater untuk diuapkan sisa metanol yang masih terkandung di dalam metil ester. Kemudian dari heater dipompakan menuju cooler untuk didinginkan. Setelah itu, metanol akan disimpan ke dalam tangki penyimpanan metanol dan metil ester akan menuju ke washing tank, yang mana pada washing tank ini terjadi pencucian pertama dengan menggunakan asam asetat. Setelah dari pencucian pertama, pencucian dengan menggunakan asam asetat kemudian dikeluarkan menuju dekanter. Pada dekanter ini terjadi pemisahan antara air bekas cucian dengan metil ester yang telah dicuci. Metil ester yang telah dicuci kemudian dipompakan menuju washing tank yang kedua. Di washing tank yang kedua, metil ester akan dicuci kembali dengan menggunakan air yang berasal dari pencucian. Tujuan dari pencucian ini agar metil ester agar menjadi netral lagi dan sedikit mengandung kontaminan. Setelah itu, metil ester yang masih bercampur dengan air pencucian dipompakan menuju dekanter untuk dipisahkan antara air pencucian dan metil ester. Air pencucian diumpankan menuju ke limbah bekas air pencucian, dan metil ester akan dipompakan menuju evaporator untuk diuapkan air bekas cucian tersebut. Air yang masih terkandung di dalam metil ester akan diuapkan dengan menggunakan alat evaporator. Nah, setelah air sudah teruap keseluruhan, metil ester akan dipompahkan menuju tangki penyimpanan metil ester. Maka metil ester pada tangki penyimpanan metil ester tersebut setelah memiliki kandungan metil ester sebesar 99,47%. Demikianlah hasil pemaparan desain proses kami. Semoga bermanfaat dan Terima kasih.